perencanaan komunikasinya, ada penyusunan rencana evaluasi. Nah, rencana evaluasi ini supaya kita bisa mengukur kemajuan dan keberhasilan pencapaian tujuan program tadi. Jadi kalian kira-kira setelah saya sudah punya rencana strategiknya, operasional sudah punya, lalu kalian berpikir saya harus punya rencana evaluasi ini dari mana? Di sini evaluasinya dibagi menjadi 3, yaitu evaluasi proses. Karena evaluasi proses berarti ini akan dilakukan sebelum kegiatannya selesai. Jadi misalnya kegiatan itu selesai dalam 2 minggu, evaluasi proses ini akan dilaksanakan misalnya di hari ke-12. Jadi akan dilihat selama proses itu berlangsung, kira-kira sesuai tidak dengan apa yang sudah kalian rencanakan sebelumnya, atau misalnya kalian mendapatkan penemuan-penemuan baru yang mungkin bisa jadi perencanaan berikutnya. Lalu ada evaluasi hasil. Hasil itu berarti akan kita evaluasi setelah programnya selesai. Lalu ada evaluasi dampak. Dampak itu dilakukan setelah beberapa waktu setelah programnya itu selesai. Jadi untuk lebih gampangnya evaluasi itu, ketika kita punya rencana evaluasi itu harus ada 3 tahap. Yang pertama itu proses, berarti sebelum itu selesai, hasil ketika programnya selesai, dan yang ketiga yaitu evaluasi dampak beberapa waktu setelah programnya tersebut berjalan. Lalu poin ke-6 saya lupa tulis, saya tulis, yaitu penyusunan rencana rekomendasi. Rekomendasi ini diperlukan untuk biasanya tuh untuk perbaikan program selanjutnya atau sebagai follow up. Jadi misalnya gini, setelah kalian punya rencana evaluasinya atau kalian punya bayangan evaluasinya kurang lebih seperti apa, kalian harus juga punya rencana rekomendasi. Karena misalnya gini, ketika kalian mengadakan rencana evaluasi di proses, misalnya ketika proses itu misalnya kalian menemukan bahwa ternyata waktu 2 minggu itu kurang, atau mungkin biayanya itu ternyata membengkak, atau biayanya ternyata terlalu besar, jadi itu sebenarnya sisa banyak. Ketika pemberian rekomendasi, kalian bisa misalnya menyebutkan bahwa ternyata untuk mengadakan penelitian selama 2 minggu di Taichung, kalian hanya membutuhkan uang misalnya 2000 NT. Jadi untuk perencanaan berikutnya, untuk budgetingnya, kalian cukup misalnya tidak perlu bikin 5000 NT, tapi 3000 aja cukup misalnya, atau 2500. Nah, jadi rekomendasi ini biasanya untuk kegiatan yang akan datang yang kurang lebih sama atau mungkin kegiatan baru tapi berdasarkan pengalaman yang sudah kalian jalani. Makanya di sini disebut juga dengan rekonsiderasi. Konsiderasi itu kan artinya mempertimbangkan. Jadi kalau rekonsiderasi itu mempertimbangkan kembali. Jadi sebagai bahan masukan. Sampai di sini ada pertanyaan? Kok diem? Oh, oke. Tugasnya gini, saya mau kalian identifikasi masalah gini-gini. Kalian bikin tentang perencanaan komunikasi berdasarkan 6 tahap ini. Masalahnya bisa apa aja, tapi kalau bisa terkait dengan apa yang ada di sekitar kalian. Misalnya tadi, misalnya siapa ya, Mbak Ana ya, Mbak Ana kerja kayaknya Mbak Ana sering ngeliput berita gitu kan. Nah, misalnya Mbak Ana ternyata ketika meliput berita, misalnya ketika Mbak Ana itu mau meliput berita yang terkait misalnya dengan isu tenaga kerja ilegal misalnya, itu ternyata tuh di Taiwan itu mudah, ini misal ternyata mudah gitu, padahal kan mereka TKI ilegal gitu, kok bisa ya, kenapa ya gitu. Terus kalian coba merumuskan tujuannya, kenapa kalian mau tahu tentang masalah ini, lalu rencana strategiknya apa terkait dengan tadi, kira-kira siapa-siapa aja yang menurut kalian tuh akan terlibat dalam perencanaan ini, kira-kira dananya ada nggak gitu, atau misalnya ternyata perencanaan ini tuh nggak perlu dana Mbak misalnya gitu, baru rencana operasionalnya bisa aja kan bikin
Oh, jadi saya akan misalnya membuat kuesioner. Kuesioner ini disebar di mana, misalnya gitu. Lalu ada rencana evaluasi dan rekomendasi. Tapi ini kayak berandai-andai, jadi hasilnya juga terserah Mbak gitu. Tapi kurang lebih ya masuk akal lah. Apa aja? Boleh misalnya si si siapa tuh kakeknya tuh kenapa sih misalnya rewel banget. Coba dicari tahu masalahnya dia itu apa. Lalu tujuan. Nah, itu bisa. Kenapa anak Ilkom bawel-bawel gitu? Terus cari dong masalahnya. Lalu tujuannya itu kenapa kamu mau meneliti ini apa? Oke? Ini singkat-singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Yang tahapan ini saya nggak minta dikumpulin minggu depan, tapi minggu depannya lagi. Iya, sama yang kalau yang belakang. Kalau yang di belakang tadi dikumpulinnya sebelum minggu depan. Sebelum minggu depan. Sebelum kuliah minggu depan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Iya, ini saya jadi ragu. Oh, oke, terima kasih. Kalau gitu kita lanjut ya, kalau nggak ada pertanyaan. Yang di belakang nggak dengar jelas. Oh, oke. Jadi gini, jadi tadi Mbak mengenai tahapan dalam perencanaan komunikasi kan ada 6. Saya cuma minta misalnya Mbak Grace identifikasi masalah bisa terkait apa aja. Bisa di lingkungan sekitar, misalnya terkait ternyata di Taiwan itu kalau buang sampah itu misalnya nggak boleh sembarangan gitu. Terus kenapa sih nggak boleh sembarangan gitu kan? Atau misalnya kalau ternyata tuh orang Taiwan itu buang sampah tuh sampai harus pilah-pilah gitu. Kenapa? Terkait dengan apa? Misalnya terus tujuan. Terus ketika Mbak Grace pertanyakan gitu, atau misalnya yang lebih aneh apa ya? Oh gini, kenapa sih orang Taiwan itu kalau di MRT jalannya sebelah kanan misalnya gitu? Tujuannya Mbak mau meneliti ini apa? Lalu ada rencana strategiknya nih apa? Rencana strategik itu detailsnya ada di buku, jadi bisa dilihat. Lalu ada rencana operasional. Jadi ketika Mbak mau merencanakan ini nanti programnya ini adalah saya mau melihat ternyata orang Taiwan ini jalan di kanan. Nah, rencana operasional itu adalah misalnya Mbak berarti akan misalnya melihat orang-orang yang berangkat kerja pagi-pagi gitu misalnya di MRT stasiun Taipei Main Station misalnya gitu. Lalu rencana evaluasi setelah sekian lama prosesnya misalnya butuh waktu cuma 2 hari kan karena mungkin singkat. Ternyata selama proses itu terkadang um, orang Taiwan itu nggak selalu kok di kanan misalnya gitu. Ternyata mereka kadang-kadang juga jalan di kiri, atau ternyata ada orang yang jalan di kiri terus dia berhenti langsung dimarah-marahin. Berarti kan memang ada ketentuan yang memang seharusnya mereka di kanan misalnya gitu. Lalu ada rencana dampaknya. Jadi apakah misalnya setelah Mbak meneliti ini misalnya Mbak juga ikutan tertib untuk jalan di sebelah kanan? Lalu ada rekomendasinya. Misalnya ternyata untuk ini kan meneliti perilaku orang-orang Taiwan yang berjalan di MRT gitu kan. Jadi sebenarnya lain kali coba bisa diterapkan di gimana kalau mereka antri bis misalnya. Kurang jelas juga. Atau ada pertanyaan lagi? Benar. Oke, okay. Kalau enggak, coba aja bisa dilihat dari misalnya kalau kalian masih agak ragu, coba lihat di koran. Hmm, isu yang sekarang lagi rame apa ya? Oh, kenaikan BBM. Kenapa sih pemerintah mau naikin BBM terus kok masyarakat langsung rame misalnya gitu. Sedangkan
Oke,